Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Semangatnya tidak pernah kendur, sehingga selalu luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai bulan Juli Desember 2021. Ini adalah periode kedua di tahun ini. Teman-teman sekalian ya, mengacu pada PP nomor 30 2019. Teman sekalian, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang ya dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Silahkan subscribe ya teman-teman sekalian ya, supaya kita bisa sering ketemu untuk membahas hal-hal keren lainnya kayak teman sekalian ya. Dan untuk kepentingan ini teman sekalian ya, kita akan bahas ini mengacu pada SE Menpan RB nomor 3 2021 tentang juknis ya, penyusunan SKP dan penilaian kinerja pegawai. Dan ini diatur karena merupakan transisi dari PP 46 2011 ya ke peraturan pemerintah 30 nomor 2019 ini. Oke, ada transisi. Dan dari dua PP itu teman sekalian, kita bisa membedakan dari satu saja kata K pada SKP yang lama atau yang mengacu pada PP 46 itu adalah kerja ya. Jadi dulu ada penilaian prestasi kerja ya, sekarang adalah penilaian kinerja. Sedangkan K pada SKP 2021 yang mengacu pada PP 30 2019, K-nya adalah kinerja. Jadi inilah yang membedakan salah satunya teman sekalian, bahwa sekarang kita yang disasar adalah kinerjanya atau hasil dari kerja ya, output dari kerja ya. Kinerjanya seperti apa, outputnya seperti apa, itulah yang nanti kita akan cantumkan ya di metrik SKP kita teman-teman sekalian. Dan kita teman sekalian untuk keperluan itu kita membutuhkan yang pertama adalah SKP atasan harus sudah jadi terlebih dahulu. Jadi kalau saya SKP Kepala Balai Diklat misalnya, itu harus sudah jadi karena akan menjadi cantolan penyusunan SKP saya. Sedangkan teman-teman penyuluh PKB ahli media, maka SKP yang harus sudah jadi terlebih dahulu ada SKP-nya kepala perwakilan ya, karena atasan langsungnya adalah kepala perwakilan, sedangkan di bawah media atasan langsungnya adalah koordinator bidang admin. Oke ya teman sekalian, yaitu akan menjadi bagian atau harus sudah ada terlebih dahulu supaya bisa breakdown ya, bisa terjabarkan di SKP-nya teman-teman selaku pejabat administrasi dan atau pejabat fungsional. Teman-teman sekalian, yang kedua adalah SKP manual kita teman sekalian ya. Jadi untuk Juli Desember supaya kita mudah menginput di toolkitnya PKN, kita sebaiknya sudah punya SKP manual mungkin berbasis Excel atau Word ya, yang penting ada tabel di sana, mudah di copy paste nanti ke toolkitnya PKN ya teman sekalian ya. Itu harus sudah ada terlebih dahulu. Dan yang ketiga tentu kita harus sudah jelas link toolkit PKN-nya ya untuk masing-masing kementerian lembaga. Kalau di BKKBN teman sekalian dan untuk pegawai yang lain ya. Tapi ini mungkin contoh untuk manual SKP ya teman-teman ya. Ini SKP yang kita susun menggunakan format Excel, dan ini nanti akan menjadi bagian-bagian yang akan menjadi bahan untuk menginput di tool PKN. Dan inilah linknya teman-teman sekalian ya, link yang bisa kita akses untuk mengisi atau menggunakan toolkitnya PKN ya, yaitu https://e-kinerja ASN ya, .pkn.go.id ya, belakangnya adalah sesuai lembaganya. Kalau di PKKBN teman-teman ditambahkan dengan huruf V dan angka 3 kemudian garis miring. Itu adalah akses untuk kita ya, supaya kita bisa membuat SKP menggunakan toolkitnya PKN sebagai aplikasi yang digunakan oleh seluruh pegawai negeri ya, seluruh pegawai untuk membuat SKP. Oke teman-teman sekalian ya, kita akan coba praktekkan secara online ya, bagaimana kita menginput ya
SKP manual kita ke dalam toolkit BKN, sehingga nanti akan bisa tercetak SKP kita untuk bulan Juli dan Desember. Oke ya, tetaplah bersama Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Baik, teman-teman sekalian yang keren luar biasa, kita akan coba akses ya, masuk ke toolkit BKN untuk penyusunan SKP atau sasaran kinerja pegawai ya, teman-teman sekalian ya. Kita coba menggunakan link akses yang sudah saya share tadi ya, https://2 ya, kinerja asnbkn.go.id. Oke, kita klik ini terus sekalian. Kita coba ya teman sekalian, kita akan coba akses. Nah, kita sudah di sampul ya webnya BKN, dan kita masuknya sign in-nya harus menggunakan password yang sudah kita bikin, username dan passwordnya. Username saya menggunakan name, kalau password saya sudah rahasiakan ya teman sekalian ya, untuk pengamanan saja. Teman-teman sekalian, kita coba sign in, masuk ya di portalnya BKN ya. Nah, kita karena tadi yang kita akses adalah kinerja, kita masuk di toolkit penyusunan SKP ya teman-teman sekalian ya. Dan di tampilan utama ini, halaman utama ini, teman-teman sekalian, kita melihat di sebelah kiri ini ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah dashboard, teman sekalian ya, dashboardnya seperti ini. Kemudian ada lain-lain, ada SKP PP 30. Maksudnya adalah ini adalah sasaran kinerja pegawai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 2019. Sedangkan SKP PP 46 adalah SKP yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah 46 tahun 2011. Ini yang lalu ya teman-teman. Sedangkan di halaman tengah utama ini teman-teman, ada beberapa warna. Kotak warna biru adalah untuk melihat nilai kinerja bulan ini. Kemudian yang warna hijau adalah aktivitas yang sudah diverifikasi. Yang warna kuning aktivitas belum terverifikasi, dan yang warna merah adalah aktivitas bawahan. Tapi kita tidak sedang membahas ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini kita abaikan saja. Kita yang utama bahkan perlu mengecek profil kita teman sekalian ya. Apakah profil kita sudah benar atau belum. Kalau belum nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait ya teman sekalian. Karena ada beberapa yang tidak bisa kita rubah ya di profil ini. Kita lihat profilnya, kita klik profil, teman sekalian. Di sini ada kesempatan untuk merubah profil ya. Untuk name, nama, username itu sudah otomatis muncul di sini teman sekalian ya. Kalau password bisa kita ganti, bisa kita rubah ya teman sekalian ya. Tapi kalau misalnya untuk name dan sebagainya tadi sudah otomatis muncul, sehingga tidak bisa kita rubah teman-teman sekalian ya. Teman sekalian, kita yang utama oke, kita hapus saja, nggak apa-apa, kita kosongin aja ini. Oke, teman sekalian ya. Yang utama adalah kita harus memastikan bahwa atasan langsung kita adalah orang yang sudah tertulis di sini, adalah atasan langsung kita ya. Kalau ini sudah benar, nanti SKP beliaulah yang akan kita support, kita intervensi, kita dukung ya dalam kegiatan kita ya, supaya tercapai SKP atasan langsung kita, sehingga nantinya perjanjian kinerja di JPT bisa tercapai. Oke ya teman sekalian ya. Kemudian jabatan juga perlu dicek, jabatan dan pangkat golongan juga perlu dicek. Kalau misalnya belum tepat, teman-teman bisa mengkomunikasikan ya kepada admin di organisasi ya, kalau kita di BKKBN perwakilan ya teman sekalian ya. Oke, ini kalau sudah betul kita klik simpan. Ya teman sekalian ya, kalau nama identitas kita itu sudah betul, kita sekarang klik simpan ya teman sekalian ya. Oke, sekarang kita akan coba susun teman sekalian ya, sasaran kinerja pegawai kita. Yang pertama adalah SKP PP 30 ya, kita klik di sini ya, karena kita memang akan menyusun SKP PP atau SKP berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30. Maka yang diklik adalah ini ya, yang SKP yang sebelah kiri ini, SKP PP 30, kita klik coba teman sekalian. Nah, ada beberapa 4
pilihan yang bisa kita sentuh. Pertama adalah rencana SKP tahunan JPT, bukan kita ya. Kemudian matrik peran hasil sudah disusun, teman sekalian. Inilah yang harus kita lakukan adalah rencana SKP JAJF, jabatan administratif dan jabatan fungsional. Kita ya, seperti saya atau teman-teman penyuluh adalah jabatan fungsional. Inilah yang diklik untuk supaya kita bisa menyusun SKP itu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, inilah tampilan SKP kita ketika masih kosong ya, belum diisi ya, belum ditambahkan apa rencana SKP kita, teman sekalian. Sekarang kita bisa klik kalau ada simbol plus ini, tambahkan ya, kita klik tambahkan, terus di sini kita bisa mencantumkan periode SKP kita ya, teman-teman sekalian. Karena kita sudah dari awal yakin akan menyusun SKP Juli Desember, maka di sini adalah selamatnya kan akhir Juli ini. Jadi ini tapi kegiatannya adalah kegiatan dimulai pada bulan Juli. Jadi kita klik 1 Juli. Selamatnya itu adalah penyusunannya gitu ya. Tapi mulai bekerjanya adalah di 1 Juli sampai tanggal bulan kan Juldes nih Mas sekalian. Jadi sampai 31 Desember. Oke, teman-teman sekalian ya. 31 Desember 2021. Oke, kita simpan sekarang. Nah, oke teman-teman sekalian, kita sudah punya atau form untuk diisi ya, untuk form diisi untuk SKP Juli Desember. Sekarang kita tinggal mengisikan ya teman sekalian ya. Nah, ini ada 2 bahkan ya, tapi sama ini. Jadi tadi saya ngeklik kedobelan ya. Teman-teman sekalian, kita akan coba isikan, tambahkan apa yang sudah kita susun di format Excel ya. Bagi yang Excel boleh gula Word, yang penting ada tabel itu, teman-teman kita tambahkan di kolom tulisan target SKP. Coba kita klik teman-teman sekalian. Nah, kita sudah ada ini. Ini kebetulan punya saya, boleh dihapus ya. Kalau mau menghapus di klik tombol keranjang aja ini. Oke. Ya teman-teman ya, kita akan coba praktekkan 1-2 saja, simulasikan. Berarti kita menginput kinerja utama. Nah, input kinerja utama maksudnya adalah kinerja kita yang di bagian A, nanti bagian B adalah kinerja tambahan. Kalau kinerja utama bagi teman-teman penyuluh tentu akan mengacu ke Permen Pan RB yang kemudian ada jobdesknya di Perban nomor 19 ya, mengacunya ke sana detailnya. Oke teman sekalian, inilah matrik peran hasil ya dari JPT, atasan langsung saya. Ini kebetulan ada suara ya. Jadi ini banyak tentang peranata diklat teman-teman sekalian ya. Tapi kalau teman-teman penyuluh tentu nanti kegiatannya adalah kegiatan yang terkait dengan tugas pokok atau urian tugas teman-teman penyuluh. Teman sekalian, kita akan coba inputkan yang dari rencana, yang dari rencana kinerja JPT ya, atasan kita teman sekalian ya. Kalau teman-teman nanti kalau yang dari Madya ke Kepala Perwakilan, kalau yang di bawah Madya, atasan langsungnya adalah koordinator bidang admin. Oke, kalau misalnya kita cek di sini teman sekalian, rencana kerja atasannya seperti ini misalnya. Ini karena sudah otomatis teman-teman ya, jadi nanti kalau teman-teman atasan langsungnya sudah, SKP-nya sudah jadi, kemudian nama identitas profil teman-teman sudah di-input, akan otomatis muncul ini teman sekalian ya, akan otomatis muncul SKP-nya atasan, dan itu yang akan disupport, diintervensi oleh teman-teman sekalian. Oke, misalnya kita, ini contoh saja, untuk contoh saya misalnya, tersusunnya program evaluasi pelatihan, nah kita bisa milih ini, salah satunya yang sesuai dengan itu bisa klik di sini misalnya, tersusun program evaluasi, nah ini misalnya, tersusun modul pelatihan, kurikulum misalnya, kita klik ini, oke, lah otomatis akan muncul di sana, jadi tinggal diklik saja, nanti akan tersalin dengan sendirinya ya teman-teman sekalian ya. Nah, kalau misalnya rencana kinerja atasan ya Pak Kaper itu misalnya rencana kerja adalah meningkatkan
atau apa tercapainya jumlah peserta KB aktif misalnya, meningkatnya itu ya, kan hasil nih output. Maka rencana kinerja teman-teman sekalian sebagai penyuluh KPN mungkin bisa pula, karena itu apa, rencana kerja atasan adalah meningkatnya jumlah peserta KB aktif ya, maka yang harus dilakukan oleh teman-teman di metrik ya, di metrik Excel atau Word atau tabel itu mungkin di sana ada melaksanakan konseling KB gitu, kunjungan rumah ya. Konseling KB itu nanti akan diklik di situ. Oke ya teman-teman ya, ini satu contoh saja. Nanti teman-teman sekalian bisa akan bisa menginput ini. Misalnya satu kegiatan 1 menit, ada 20 kegiatan, berarti cukup 20 menit saja ya untuk menyelesaikan SKP ini. Ya teman-teman, kalau ini sudah kita simpan ya, dianggapnya sudah semuanya misalnya. Nah, kalau sudah semua seperti ini, teman sekalian, kita ini ada semacam kayak loop ya, kata kaca pembesar ini istilahnya ya. Kita klik di sini untuk mengisikan aspek indikator kinerja individunya. Teman-teman sekalian ya, ini ya kita klik di sini ya, kita klik di gambar lingkaran itu. Nah, disinilah mulai diisi, diinputkan apa yang tadi sudah disusun di Excel teman sekalian ya. Dan ini nanti kaitannya adalah dengan uraian tugas supaya ketahuan berapa volumenya, kemudian juga nanti bisa diketahui ya berapa persen tercapainya. Oke, kita ketik misalnya teman-teman sekalian pelaksananya misalnya konseling KB ya, misalnya itu ya teman sekalian ya. Aspek kita yang dipakai adalah aspek ini kepada rencana kegiatan. Kualitasnya adalah misalnya tentang kualitas teman-teman ya, target aspek kualitas, kita klik kualitas, kemudian satuan targetnya, karena itu konseling KB kan berarti ya, konseling KB boleh dibilang hasilnya adalah kegiatan ya, boleh kegiatan, berapa kali kegiatan misalnya. Satuannya kita tulis target kualitas, kuantitasnya misalnya 40 atau kan 30 aja, misalnya sebulan 5 kan berarti 30. Satuan kerjanya dokumen, kalau ini kegiatan berarti ya, kegiatan. Coba, atau kali boleh 30 kali, atau 30 kegiatan juga boleh. Nanti pilih di satuan yang tepat ya teman-teman sekalian ya. Untuk indikator IKI-nya ditulis normal karena semakin banyak berarti semakin baik ya. Kemudian kita klik simpan. Teman-teman sekalian ya. Nah, sudah. Jadi sekarang ini adalah SKP-nya teman-teman sekalian ya. Satu indikator kinerja individu diinput kurang lebih 1 menit. Kalau ada 30 kegiatan berarti cukup 30 menit saja teman-teman sekalian ya. Kalau teman-teman mau dokumentasi yang hard file, teman-teman bisa cetak di kotak merah di bagian kanan bawah, diklik ya. Tapi tentu harus disiapkan printernya ya. Kita klik cetak. Oke ya. Kemudian lokasinya di mana, misalnya di Banyumas, tanggalnya tanggal 29 misalnya. Kemudian kita cetak ya teman-teman, kita print, kita cetak ya teman-teman. Oke, sudah, kalau sudah tercetak berarti sudah selesai ya teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu hanya untuk penyusunan SKP ya. Nanti penilaiannya seperti apa, kita ketemu di kesempatan yang lain ya teman-teman ya. Kan ada, itu harus direview dulu oleh atasan langsung, direview kemudian akan ada penilaian dari atasan langsung. Kalau berarti nanti kita bisa ngeprint dua, satu ngeprint SKP dan satunya lagi adalah penilaian kinerja ya.
bukan penilaian kerja tapi penilaian kinerja teman-teman sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah bergabung di ruang WI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.